Pemirsa, lagi-lagi kita menghadapi fase lonjakan kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Setelah 3 bulan kurva penularan kita landai, kini angka penambahan kasus kembali tembus 1.000 kasus, bahkan hari ini 2.000 kasus. Varian Omikron jadi biang keladinya. Meski kondisi mulai genting, ada saja loh kebijakan pemerintah yang bikin pening. Kok pembelajaran tatap muka alias PTM tetap jalan terus sih? Di DKI Jakarta saja misalnya, sedikitnya 39 sekolah ditutup karena ditemukan kasus COVID-19. KPAI telah memprediksi akan terjadi penyebaran yang cepat di kalangan siswa dan guru lantaran masih banyak siswa sekolah dasar yang belum mendapatkan vaksin 2 dosis lengkap. Epidemiolog Diki Budiman juga menyatakan jumlah kematian anak akibat Omikron naik 2 kali lipat di Afrika Selatan. Meski PTM memiliki risiko tinggi, Kemendikbudristek menegaskan PTM 100% akan tetap berjalan di wilayah PPKM level 1 dan 2. Masalahnya, sudah 2 tahun terakhir terjadi learning loss. Artinya anak didik kita kehilangan pengetahuan dan keterampilan atau mengalami kemunduran secara akademik, bahkan interaksi sosial. Tapi ya sekarang work from office saja sudah dilarang lagi tuh 100%. PTM-nya bagaimana? Tidak hanya kebijakan PTM yang menjadi sorotan, kebijakan pemerintah yang mengizinkan seluruh pelaku perjalanan internasional masuk ke Indonesia dan perjalanan umroh yang lanjut terus seolah menjadi fast track atau jalur cepat Omikron masuk ke Indonesia. Presiden Jokowi berulang kali mengimbau WNI tidak perlu keluar negeri. Kita diminta tetap waspada, tidak jemawa dan tidak gegabah. Namun di saat yang sama logika kita dibuat bingung. Manakala pemerintah mengizinkan WNA dari mana saja masuk ke Indonesia. Perlukah PTM dilanjutkan di tengah ancaman Omikron? Haruskah menunggu penyebaran semakin menjadi-jadi baru pemerintah kocar-kacir? Inilah kontroversi selengkapnya. Dilema tatap muka bersama saya Zilvia Iskandar. Vaksinasi tidak menjadi kriteria untuk boleh tatap muka. Semua di zona PPKM level 1 sampai 3 boleh tatap muka. Nggak perlu ada konsiderasi vaksinasi apa tidak. Memang PTM itu ada aturannya Bapak Ibu. Begitu dia turun ke level 3, dia tuh harus 50%. Jadi memang sudah diatur. Dan ada level vaksinasi yang harus dicapai juga minimum di daerah tersebut. Jadi kalau resikonya kemudian menjadi lebih tinggi, otomatis nanti dia akan turun ke 50% dan juga bisa 0 kalau sudah masuk level 4. Baik, pemirsa sudah hadir para narasumber di studio untuk membahas topik kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Saleh Partawanan Daulay, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Kemudian Iwan Aryawan, epidemiolog. Selanjutnya ada Liza Fitria, perwakilan orang tua siswa. Kemudian Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, kemudian Retno Listiarti, Komisioner KPAI, dan nanti juga akan bergabung bersama kita juru bicara dari Kementerian Kesehatan, ada Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat malam, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Saya akan langsung mulai dari Ibu Retno ya. Hari ini kasus sudah tembus 2.000 Bu. PTM masih perlu dilanjutkan atau tidak? Seharusnya tidak ya. Karena selain di bawah ancaman Omikron ya, harusnya kita belajar negara-negara lain ya. Australia kan 2 tahun kematian hanya 7 ya. Tetapi begitu Omikron masuk itu kan 10 kematian ya saya lihat per hari dan mayoritas adalah anak. Jadi anak tentu paling rentan. Yang kedua adalah tadi ya anak SD dengan anak TK itu kan belum divaksin ya. Kalaupun 6 sampai 11 sudah divaksin, belum lengkap, baru 1 dosis. Jadi bagi kami itu cukup rentan. Dan satu lagi kenapa harus 100%? Karena dari hasil pengawasan kami ke sekolah-sekolah, itu tidak ada jaga jarak. Bahkan jarak 50 cm aja sulit sekali itu di sekolah negeri. Karena kan memang kelasnya cuma segitu, muridnya banyak. Meja sama kursi itu udah dimajuin sampai itu loh Mbak Sylvia, sampai dekat papan tulis. Dan yang terakhir sampai mentok tembok. Tapi tetap tidak ada 1 meter antara jarak satu anak dengan anak lain dalam kelas. Berarti sudah saatnya sekarang PTM tidak perlu lagi dilanjutkan? Sekarang ya, juga? Kalau menurut saya iya. Mari kita lindungi anak-anak. Nggak lama kok ini, paling nggak Maret gitu ya harusnya kita mulai PTM lagi. Kalau sekarang hentikan dulu. Bang Saleh, kalau kata KPAI PTM sebaiknya di stop dulu. Jadi begini ya, ini memang judulnya kan tadi kontroversi dan ada tadi kata dilema. Saya kira itu benar kata dilema, tetapi perlu dicatat bahwa memang sejak awal ketika kita memasuki program pendidikan jarak jauh itu sudah ada problem. Mulai dari soal penggunaan handphone, kemudian kuota dan macam-macam.
dan kemudian kemampuan orang menggunakan alat teknologi seperti itu juga jadi problem. Oke. Tetapi ada satu hal yang saya kira kita tidak boleh lupakan, bahwa pendidikan jarak jauh itu banyak yang hilang esensi pendidikannya untuk siswa-siswa kita. Kalau mau jujur ya, semua orang tua pasti harus mengakui bahwa pendidikan jarak jauh itu pasti sangat melelahkan. Oke. Kemudian yang kedua itu ada loss learning. Oke. Ya, jadi belajar itu kan bukan hanya bagaimana kita bisa membaca, menulis, berhitung, pintar seperti itu, bukan hanya itu. Oke. Tetapi belajar atau pendidikan itu lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa mendidik manusia sampai kepada substansi yang Ketika mendasar banyak sekali learning dalam loss di nilai PJJ, luhur. artinya apakah kita tetap perlu mempertahankan PTM di tengah ancaman Omikron? Nah, sekarang ini sebetulnya yang sangat saya sayangkan adalah itu belum ada inovasi dan kreasi baik dari pemerintah untuk mempertahankan bagaimana agar pendidikan tatap muka itu bisa dilangsungkan tanpa harus, ingat ya, catatannya tanpa harus terjadi tadi migrasi penularan. Oke. Nah, saya kan beginilah contoh ya. Saya udah hampir 2 tahun lebih ini kita ini ya berkutat dengan persoalan COVID ini. Tapi saya belum pernah mendengar sama sekali misalnya katakanlah, Kementerian Pendidikan membuat aturan begini loh, untuk pendidikan jarak jauh begini. Kalau pendidikan tatap muka begini. Nah, begitu gubernur misalnya di DKI membuat aturan seperti ini, itu dianggap, nah ini kok jadi ada penularan, ada Jadi macam-macam. maksudnya yang salah adalah aturan yang tidak jelas dari Karena memang Kemendikbudristek? coba saya tanya sekarang, apakah pendidikan jarak jauh ini memang dilaksanakan secara nasional di Indonesia? Oke. Kan enggak juga, di banyak daerah itu Tidak banyak merata. Jadi pendidikan persoalannya tatap di situ muka. menurut Anda yang utama. Betulkah seperti itu Kang bukan Dede? hanya itu, Persoalan dari kebijakan yang dibuat oleh Kemendikbudristek? Saya mau menambahkan lagi sedikit lagi, sebetulnya inovasi itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Saya mau kasih contoh gini, tadi kan kelasnya kurang. Apakah memang pendidikan tatap muka itu harus di kelas? Pernah nggak terpikir di kita ini anak-anak disuruh misalnya mereka datang ke suatu lapangan terbuka, taman atau apa gitu, yang mereka duduk di sana. Karena misalnya pendidikannya di kelas, kemudian ada AC, itu kan memang rentan. Inovasi Tapi kalau PTM ya? Ya inovasinya mana? Baik, ada 2 persoalan belum ini, ada, Kang Dede. gitu loh. Pertama, kebijakan dari Kemendikbudristek yang dianggap tidak merata, belum terlalu jelas. Yang kedua, inovasi dalam PTM. Ya, sebetulnya Bang Saleh ini kan memang sangat concern dengan anak-anak kita ya. Saya bisa memahami. Memang kalau dikatakan bahwa saya berpegang pada SKB 4 Menteri dulu ya. SKB 4 Menteri itu sudah dilakukan sejak dari beberapa tahun lalu lah. Saya lupa bulannya apa. Di situ saja sudah kita mengatakan kata keputusan terakhir ada di orang tua. Dan Pemda juga memegang peranan penting. Nah, kalau kita melihat SKB 4 Menteri saat ini kemudian diberlakukan harus masuk, sementara Pak Jokowi sendiri saja mengatakan WFH kembali. Nah, itu yang membuat kami di Komisi 10 mengatakan, ya jangan sekolah dulu dong. Kalau perlu dibatasi dulu aja, kembali ke 50% dulu. Karena begini, fungsinya itu adalah kontrolnya siapa. Siapa yang akan melakukan fungsi controlling? Oke, mungkin ada Satgas, ada polisi yang menjaga setiap sekolah, tapi nggak semua sekolah. Saat ini ada 67 case yang muncul di DKI saja, di Jawa Barat juga ada, di tempat lain juga ada. Nah, saya sudah mengatakan, kalau anak nggak sekolah saat ini nggak akan dipenjara kok. Tapi ada learning loss-nya katanya, Kang Dede. Learning loss memang terjadi, benar apa kata Bang Saleh, jadi learning loss itu sudah terjadi. Selama 2 tahun kita katakanlah tidak melakukan PTM, terjadi learning loss itu kurang lebih sekitar kita tertinggal 6 bulan. Ya, itu sebabnya sekarang Kemendikbud juga mengusulkan ada rencana kurikulum prototip, ya, yang mengambil dari kurikulum darurat. Jadi kalau dikatakan tadi tidak ada terobosan, ya saya setuju saja dengan Bang Saleh ya, karena ini senior saya nggak mungkin nanti dimarahin saya. Jangan gitu. Tetapi memang karena sekolah ini sudah terbagi kewenangannya, SD, SMP ada di kabupaten kota, SMA, SMK itu ada di provinsi, dan perguruan tinggi itu ada di pusat. Memang sangat sulit mengaturnya. Tetapi yang jelas bantuan-bantuan yang sudah diberikan, baik itu UKT, itu beasiswa dan sebagainya, itu sudah berjalan semua. Baik. Gitu. Kalau sangat sulit mengaturnya seperti itu, Kang Dede, apakah Pak Iwan perlu dilanjutkan PTM ini? Jadi gini ya, jadi kalau dari segi, saya lihat dari segi epideminya, dari segi penularannya ya, sebetulnya kan betul tadi anak-anak kita belum semua dapat vaksin, karena memang belum ya. Tapi kalau kita lihat ya,
dari hasil sero survei yang terakhir, memang hasilnya belum dirilis, tapi kalau kita lihat dari situ bahwa pada usia anak-anak yang punya antibodi itu sudah tinggi, udah di atas 70%-an gitu ya. Jadi artinya mereka pelindungannya sudah lumayan. Nah, kemudian PTM 100% ini bisa dijalankan, tapi tentu ada syaratnya dong. Karena kita masih pandemi kan, kita bukan sama seperti sekolah biasa. Tentunya kan prokesnya harus dijaga. Ya, tadi ada masalah ruang kelas. Tadi Bang Soleh udah bilang, ya kita bisa outdoor, bisa segala macam ya. Itu kan mesti artinya prokes harus tetap dijaga. Kemudian di situ kan juga harus ada active case surveillance. Itu harus dilaksanakan. Nah, kemudian kan kalau ada kasus, kalau ada anak yang ada gejala demam, itu mestinya nggak boleh masuk. Itu kan harus ada juga yang mengawasi. Kemudian kalau ada anak yang positif, kan harus segera dilakukan kontak tracing ya. Kita harus tahu apakah sekolah menjadi klaster penularan atau tidak. Kalau menjadi klaster penularan kan sekolah itu harus ditutup gitu kan. Nah itu harus dilaksanakan, jadi artinya bukan sekedar PTM 100% seperti sebelum pandemi, bukan. Tetap gitu kan. harus ada syarat dan harus ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi. dipenuhi gitu Oke, kan. Ibu Lisa sebagai orang tua murid melihat memang betul Kemendikbud juga sudah bilang, Satgas juga sudah bilang ya PTM tetap dilangsungkan tapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan, ada syarat-syarat dan segala macam. Tapi apakah itu cukup menenangkan bagi orang tua murid di tengah naiknya kasus akibat varian Omikron? Tentunya tidak ya Mbak ya. Kita lihat sendiri selama pandemi hampir 2 tahun ini, yang namanya level PPKM aja bisa berubah tiap minggu. Minggu ini level 1, minggu depan jadi level 2. Tapi kok aturan PTM-nya nggak berubah-berubah gitu loh. Kalau kita baca di peraturan terakhir, di mana di situ dinyatakan bahwa DKI ini menjadi level 2, itu di aturan itu yang paling singkat penjelasannya justru tentang PTM. Hanya dikatakan PTM dan atau PJJ. Nah, dan atau ini apa nih definisinya? Maksudnya bagaimana ya? Nah, apakah memang PTM-nya boleh combine sama PJJ atau harus pilih salah satu? Kemudian siapa yang menafsirkan? Gitu loh. Karena pada kenyataannya saat ini sudah tidak ada opsi PJJ. Ya. Orang tua tidak bisa memilih lagi ya? Tidak bisa anaknya milih. mau PTM atau Betul. PJJ? Padahal tadi seperti kata Mas Dede, itu adalah hak orang tua, walaupun sudah ada SKB 4 Menteri. Tapi sekarang tidak ada opsi PJJ, at least di sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta mungkin mereka masih lebih bisa mengadakan itu. Akibatnya apa? Anaknya demam, anaknya pilek. Karena nggak ada PJJ, nanti ada tugas, dia nggak dapat nilai, ya udah masuk aja deh. Dia nggak berpikir bahwa dia bisa nularin temennya loh. Temennya bisa nularin nenek kakeknya yang di rumah loh, gitu loh. Itu makanya kenapa ketika level PPKM aja bisa berubah-berubah, kenapa kebijaksanaan PTM-nya nggak bisa berubah? Oke, mumpung kita lagi bertanya soal itu, saya ingin mengundang langsung juru bicara dari Kementerian Kesehatan. Silakan Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kita. Ibu Nadia, selamat datang. Oke, Ibu Nadia, kalau kebijakan PPKM saja bisa berubah hampir tiap minggu, kenapa PTM harus tetap dilanjutkan sampai saat ini, Bu? Ya, saya rasa pertimbangan utamanya adalah karena sudah terlalu lama ya anak-anak kita ini mengalami pembelajaran jarak jauh, dan sudah ada studinya juga bahwa setelah hampir kurang lebih 2 tahun kita juga sebenarnya sudah mencoba mencari solusi ya dengan mengkombinasikan dengan PTM itu awalnya hanya 50%, 25%. Tapi memang dari data studi yang dilakukan bahwa generation loss itu sangat besar. Dan ini yang sebenarnya kita tidak ingin bahwa kemudian ini berdampak di kemudian hari. Nah ini yang tentunya diupayakan oleh pemerintah untuk mengapa kemudian PTM ini masih tetap kita jalankan. Artinya kalaupun terjadi peningkatan kasus sampai saat ini atau DKI Jakarta turun menjadi level 2, kita tetap terus monitor tadi dengan active case finding, kemudian juga melihat situasi-situasi apakah perlu nanti PTM ini turun lagi. Tapi kalau kita bicara DKI Jakarta saja di Bu Retno, apakah PTM di Jakarta itu sudah ideal? Sekolah-sekolah sudah ideal untuk menerapkan PTM? Kalau secara persiapan dari sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan kan kita sudah lakukan assessment dulu ya untuk memastikan bahwa sekolah itu siap melaksanakan protokol kesehatan karena tidak akan diizinkan adanya PTM kalau prokesnya tidak betul-betul bisa dijalankan. Saya boleh silakan Kang Dede. Menimpali sedikit Ibu Nadia ya. Terima kasih Bu Nadia. Saya tadi berharap ada Kemendikbud ada di sini ya. Kita juga berharap Kang Dede, sudah diundang tapi tidak bisa. Jadi begini, saya harus melihat dari sisi orang tua, ibu-ibu terutama, yang anak-anaknya selama ini di rumah dan yang mengajar adalah ibunya.
memang keresahan ibu-ibu itu ingin bahwa anak segera masuk. Tetapi kita harus juga memahami anak-anak terutama usia 6-12 tahun yang belum semuanya divaksin, itu kalau sudah terkena, resiko terbesar adalah orang tuanya begitu resah, sangat resah. Kebetulan saya punya keluarga di Inggris, itu semua kena Omikron, termasuk anaknya yang berusia 5 tahun. Dan ketika anak ini demam tinggi, bayangkan orang tuanya seperti apa. Ya. Nah ketika kemudian, maaf saya tadi baru dapat informasi, bahwa ada rencana MotoGP yang di Mandalika mau dibatalkan karena mereka tidak mau karantina. Nah bayangin, event-event internasional aja dibatalin. Masa kita tidak bisa menunda sekolah kita 2 minggu saja lagi, kita tunda saja dulu. Karena kalau kita berbicara Omikron ini memang fasenya lewat dari 10 hari udah selesai. Oke. Jadi maksud saya kembali ke sini, saya ingin pemerintah, Mas Menteri menyampaikan kita tunda dulu PTM. 2 minggu saja, begitu. Oke, meskipun ada learning loss yang sudah terjadi selama 2 tahun terakhir. Sudah terjadi memang. Oke, Tapi dan 2 minggu meskipun tidak akan merubah kok. Dan meskipun tadi kata Ibu Nadia adalah sebetulnya tapi begini. ada syarat untuk menerapkan PTM. Begini loh, kalau misalnya pun ditunda 2 minggu, juga sebetulnya kan tidak begitu banyak merubah juga Pak Dede itu. Betul itu bahwa saya kira itu kehati-hatian boleh dilakukan. Tetapi kalau misalnya hanya model seperti itu yang dilakukan misalnya ya, itu kan belum tentu menyelesaikan masalah karena prediksi yang disampaikan ke kami di Komisi 9 bahwa nanti bahkan penularan ini itu bisa sampai mencapai 70.000 per hari loh. Oke. Jadi kapan itu? Apakah sekarang, besok, lusa, apa 2 minggu lagi? Nah mulai dari mana batas waktunya kita mulai? Ini kan belum jelas ini. Epidemiolog belum memberikan keterangan yang Tapi yang jelas 2 minggu saja sudah bisa menularkan ya Pak Iwan? Ini kan sebetulnya ini masih agak rumit ya bicara soal ini. Cuma kita mesti lihat gini kan ini kan kalau kita bicara tadi dalam kaitannya Omikron yang cepat menular. Kita harus lihat juga gini, kita jangan lihat hanya berapa kasusnya cepat menularnya, tapi berapa yang dirawat di rumah sakit, berapa yang jadi berat. Ya, artinya kalau kasusnya tinggi, oke kita harus cegah kasusnya tinggi ya. Tapi kalau yang dirawat di rumah sakit itu tidak naik besar, artinya ya itu tetap masalah. Cuma kita tidak terlalu khawatir kalau dalam hal ini gitu kan. Karena sebagian besar tanpa gejala misalnya gitu. Oke. Nah itu yang kita mesti lihat ya. Jadi kalau kita lihat sekarang betul terjadi peningkatan kasus betul. Tapi di rumah sakitnya? Tapi di rumah sakitnya kalau kita lihat, ini rumah sakit yang benar perawatan ya, bukan rumah sakit yang karena maksudnya kita harus hati-hati dengan data rumah sakit karena ada orang yang khawatir masuk rumah sakit terus PPLN dimasukkan rumah sakit padahal sebetulnya nggak perlu. Tapi kalau kita lihat yang paling betul-betul lihat data membutuhkan ICU perawatan? lah, data ICU rumah sakit belum ada kenaikan yang signifikan. Artinya PTM sebetulnya masih oke untuk dilanjutkan? Kalau menurut saya PTM masih oke, tapi tetap jangan lupa yang tadi Bu Nadia katakan kan. Ya. Itu hanya sekolah yang memang siap untuk PTM. Kalau yang belum siap untuk PTM, jangan dipaksa PTM. Apakah betul? Boleh dijawab nanti ya. Kang Dede dan Bu Retno, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali sesaat lagi.